Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran TTL Indonesia. Sekarang kita akan melakukan pembahasan soal ini tentang bab fungsi ya, sesuai dengan rambu-rambu pada materi TPS. Oke, langsung saja. Nanti kita akan juga membahas tipe soal komposisi dan inverse ya. Langsung kita nomor 1. Dasar-dasar dalam memahami fungsi adalah membuat grafik fungsinya ya. Manakah yang bukan merupakan grafik Y sama dengan fx? Ayo, kira-kira yang mana yo? Nah, konsep paling cepat dalam mencari mana yang bukan grafik Y sama dengan fx atau x sama dengan fy nanti gini. Jadi, oke, sekarang kita akan bikin contoh grafik ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Misalnya kita punya grafik ini nih. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis. Analisisnya sangat cepat. Kita cukup membuat suatu garis yang sejajar sumbu X, misalnya kayak gini, dan sejajar sumbu Y. Bebas di mana? Misal yang sejajar sumbu X ini di sini boleh, kemudian di sini juga boleh. Nah, tepat di sumbu X-nya juga boleh. Nah, lalu kita lihat, ini kan tadi kan garis yang sejajar sumbu Y, dan ini tadi garis yang sejajar sumbu X. Sekarang kita lihat garis yang sejajar sumbu X. Kalau garis yang sejajar sumbu X ternyata memuat dua nilai atau lebih dari satu kali berpotongan dengan grafiknya, misalnya ini garis yang sejajar sumbu X ini ya, ternyata berpotongan dengan grafiknya lebih dari satu kali nih. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Lah, berarti dia bukan X sama dengan FY. Gitu aja. Nanti juga dibalik ketika kita menemui grafik atau ya grafik lah, dimana sumbu yang sejajar dengan sumbu Y, sumbu buatan yang sejajar dengan sumbu Y, dia mengenai grafik lebih dari satu kali. Nah, itu berarti dia bukan Y sama dengan fx. Nah, jadi nomor 1 ini jawabannya mana menurut yang trik cepat? Oke, jawabannya adalah yang C ya. Nah, kenapa nih? Kita akan pergunakan trik cepat ini. Kita akan buat sumbu buatan yang sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Ini yang sejajar sumbu X, ini yang sejajar sumbu Y ya. Nah, teman-teman lihat di sini kita melihat garis yang sejajar dengan sumbu Y ini memotong grafik atau mengenai grafik lebih dari satu kali, yaitu 1, 2. Berarti dia bukan Y sama dengan fx. Udah gitu aja. Patokannya ini kan sejajar sumbu Y, ini sejajar sumbu X. Berarti bukan Y sama dengan fx. Oke, begitu ya triknya ya. Nah, yuk kita latihan lagi soal nomor 2. Sekarang soalnya dibalik ya. Mana yang bukan grafik X sama dengan FY? Nah, kata kuncinya bukan X sama dengan FY, bukan X sama dengan. Berarti kita harus mencari grafik di mana grafik-grafik ini akan kita gambar sebuah sumbu bantu atau garis bantu yang sejajar sumbu X ya. Bebas. Ya, misalnya di mana nih? Sini ya. Gini, lalu gini nih. Nah, yang bukan grafik X sama dengan FY adalah grafik yang sumbu bantunya ini mengenai grafik lebih dari satu kali. Yang mana ayo? Yang 2 sama yang 4 auto ya. Nih lihat nih, grafik garis sumbu bantu yang putus-putus ini tadi sudah kita gambar untuk menentukan mana yang bukan X sama dengan FY. Nah, di sini grafiknya kan memotong dengan garis putus-putus. Ini 2 kali ya. Dan yang ini juga 2 kali nih. Nah, bagaimana dengan yang 1 dan yang 3? Motongnya cuma sekali nih. Yang 3 juga gitu, motongnya cuma sekali. Karena motongnya cuma sekali, maka ini 1 dan 3 bukan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Atau dalam option tuh biasanya jawabannya yang C ya.
2 dan 4 saja. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut soal berikutnya ya. Oke, soal nomor 3, selanjutnya kita punya teori tentang fungsi ya. Nah, bagaimana nih triknya jika ada f sekian sama dengan ini nih? Tentukan nilai P sehingga f inverse 6 sama dengan P. Nah, gimana tuh? Apakah kita harus mencari masing-masing nilai fx? Ternyata tidak, ada trik cepatnya nih. Jadi kita review dulu ya konsep fungsi. Apabila kita punya f a ini sama dengan b, maka f inverse b sama dengan a. Berarti secara langsung kita akan pergunakan sifat ini ke soal. Berarti di sini kita punya f inverse 3x per x min 1 sama dengan x plus 2 dibagi dengan x plus 4. Begitu ya. Nah, disoalkan yang ditanyakan adalah f inverse 6. Ya udah, 3x per x min 1 ini kita sama denganin 6 aja. Nggak usah ribet-ribet ya. Nah, ini kalau dicari nilai x-nya nih, berapa nih? 3x sama dengan 6 dikali x min 1 kan? Jadi 3x sama dengan 6x min 6. Ini 3x-nya dibawa ke kanan. 3x sama dengan 6, maka x sama dengan 2. Lalu x sama dengan 2 kita masukin ke sini. Berapa nih? Menjadi x plus 2 per x plus 4, x-nya sama dengan 2. Berarti 2 plus 2 dibagi 2 plus 4 sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Udah langsung ketemu jawabannya yang B ya. Oh, sangat simpel sebenarnya, nggak usah pusing-pusing. Nah, kemudian soal nomor 4, jika f 3x min 1 sama dengan 7x ditambah f2 min x, tentukan f1 min f2. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita kan akan sangat kesulitan mencari nilai fx-nya terlebih dahulu kan. Nah, berarti jangan dilakukan. Nah, yang kita harus lakukan apa kan? Kita insya Allah, karena bentuk soal ini datanya tidak memungkinkan untuk kita mencari nilai fx-nya secara langsung, kita bisa menggunakan akal-akalan aja atau cocok logi nih. Di sini kan soalnya yang ditanyakan adalah f1 min f2. Berarti fungsi ini dikurangi fungsi itu dengan nilai 1 dan 2. Ya udah, kita akan berusaha mencocok logi supaya f3x min 1 dengan f2 min x ini ternyata adalah f1 dan f2. Katakanlah ya, di sini f2 min x, lalu f3x min 1-nya kita pindah ke kanan. Ini akan menjadi seperti ini kan? Di sini adalah negatif 7x. Nah, sekarang kalau kita mau mencocok logi supaya ini 1, dan supaya ini 2, kira-kira berapa x yang memenuhi? Kita harus uji coba satu per satu. Ya udah, kita sama denganin aja yang ini. 2 min x sama dengan 1, ya kan? Berarti ini x-nya sama dengan 1. Nah, ini kita cek juga apakah kalau x sama dengan 1 akan memenuhi. Kita masukin ya, 3x min 1 sama dengan 2. Kita masukin x sama dengan 1, berarti 3 kali 1 min 1 sama dengan 2. Berarti 3 min 1 sama dengan 2. Oh, ternyata cocok. Berarti benar ya, nilai x untuk seluruh ruas ini benar adalah x sama dengan 1. Ya udah, karena di sini x sama dengan 1, yang sini x-nya juga harus sama dengan 1 dong. Min 7 dikali 1 sama dengan min 7. Nah, jadi tadi kita konsepnya adalah cocok logi ya, dengan mencocokkan bentuk ini dengan soalnya. Insya Allah dengan cocok logi semuanya akan berjalan dengan cepat. Berarti jawabannya yang mana? Yang ini ya, yang B, min 7. Ya, pilihannya udah dibenerin ya. Lanjut soal nomor 5. Jika g per x sama dengan 3x min 7 dan f g per x sama dengan 6x min 3, tentukan f2. Nah, trik cepatnya bagaimana ini? Nah, ya udah, trik cepatnya langsung aja kita masukkan. Ini kan ada yang sama kan? Ini g per x dan ini g per x. Ya udah, g per x sama dengan 3x min 7 ini kita langsung masukkan ke sini. Sehingga f 3x min 7 sama dengan 6x min 3. Sekarang yang ditanyain adalah f2. Nah, teman-teman kalau menghadapi soal seperti ini, sebaiknya jangan mencari fx-nya dulu ya, kelamaan.
kita langsung aja, karena yang ditanyakan adalah F2 atau angka yang ada di dalam kurung ini adalah 2. Ya udah, ininya kita ganti 2 aja langsung ya. Berarti ini akan menjadi 3x min 7 sama dengan 2. Kemudian 3x sama dengan 9, maka x-nya sama dengan 3 kan? Ya udah, karena x sama dengan 3, di sini x-nya kita langsung ganti sama dengan 3. Berapa tuh? 6 kali 3 min 3 sama dengan 18 min 3 atau 15. Udah gitu aja jawabannya, 15 atau yang E. Oke, sangat mudah ya. Oke, sekarang diberikan fx memenuhi persamaan 4f min x ditambah fx min 4 sama dengan x plus 1. Tentukan nilai 15f0 ya. Oke. Karena di sini kita akan sangat sulit menentukan fx-nya secara langsung, sama seperti sebelumnya kita akan lakukan cocok logi. Di sini soal yang ditanyakan adalah f0 ya. Berarti di antara f min x ini dan fx min 4 harus kita kondisikan supaya memuat nilai f0 ya. Oke, sekarang langkah pertama. Supaya kita mendapat f0 berarti ini harus sama dengan 0 kan? Berarti min x sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan ke persamaan 4f0 ditambah f0 min 4, berarti f min 4 ya, sama dengan 0 plus 1. Sama dengan 1. Kemudian langkah kedua. Ini tadi sudah kita kondisikan sama dengan 0. Sekarang gantian yang sebelah kanan. X min 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4 kan? Ya enggak? Nah, oke, di sini berarti akan menjadi 4f min 4 ditambah f0 ya, sama dengan x-nya itu 4, berarti ini 4 ditambah 1, ini sama dengan 5. Udah gitu aja sih. Nah, habis ini kita ngapain? Kita akan melakukan eliminasi. Nah, supaya kita bisa mengeliminasi, kita harus men-setting bahwa variabel yang bukan f0 ini kita bisa hilangkan. Dengan cara apa? Misalnya kita akan mengalihkan persamaan yang atas ini dengan 4 dan persamaan yang bawah dengan 1. Katakanlah di sini kita punya persamaan 1 yang baru, yaitu x sama dengan 0, masih tetap ini sama dengan 16f0 ditambah 4f min 4 sama dengan, ini tadi 1 kita kalikan 4 ya, ini menjadi 4. Lalu singkat cerita, ini kita kurangi nih. Oke, sudah dikurangin. 4f min 4 sama 4f min 4 ini bisa kita coret ya. Oke, sekarang tinggal f0 dikurangi 16f0, berarti ini sama dengan min 15f0. Jadi berarti sama dengan 5 kurangi 4 itu 1 ya. Berarti 15f0 auto min 1. Udah, inilah jawaban yang diminta. Berarti jawabannya yang B ya. Sangat simpel, tidak usah cara manual ya. Cara manual hanya buang-buang waktu. Oke, soal nomor 7. Jika f9x kuadrat plus 6x plus 1 sama dengan 3x plus 1, tentukan rumus fungsi f inverse x. Nah, bagaimana kita mengerjakan soal ini? Nah, teman-teman masih menggunakan konsep yang sama ya, konsep cocok logi. Jadi, kita cocok logi nih, seakan-akan bilangan di sini itu adalah bilangan ini yang diapa-apain. Nah, diapa-apain ini apa? Oke, secara aljabar ya, kalau kita jeli melihat 9x kuadrat plus 6x plus 1, itu ternyata tidak lain adalah 3x plus 1 yang dikuadratkan. Ya enggak? Ini 3x plus 1 kalau dikuadratkan menjadi 9x kuadrat plus 6x plus 1. Kebetulan seperti ini. Ini akan sama dengan 3x plus 1. Nah, teman-teman lihat nih, di sini kan sama-sama 3x plus 1. Berarti kalau kita ganti suatu bilangan, boleh nggak? Suatu pemisalan yang lebih sederhana, misalnya kotak ya, berarti f kotak kuadrat sama dengan kotak, gitu kan? Nah, habis itu karena yang dicari adalah f inverse x,
maka kita cukup membaliknya, berarti F inverse kotak sama dengan kotak kuadrat ya. Nah, kotak ini boleh diisi bilangan berapapun. Kotak ini maksudnya adalah slot, boleh diisi P, boleh diisi K, termasuk boleh diisi X. Berarti F inverse X sama dengan X kuadrat. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Sangat simpel, sangat. Ini rumusnya cuma 2 baris. Nah, kemudian soal nomor 8 ya. Jika F inverse 2x kuadrat plus 6x plus 3 sama dengan 2x plus 1, tentukan fx. Oke, teman-teman di sini yang intinya jangan panik dulu. Kita akan melakukan teknik yang sama dengan seperti nomor 7 tadi. Nah, udah kebayang belum tekniknya? Kita harus mencocok logi ruas kiri ini menjadi seperti atau hampir sama seperti ruas kanan ya. Ini singkat cerita, ini karena yang diminta adalah fx, kita balik dulu ya. Ini akan menjadi f2x plus 1 sama dengan 2x kuadrat plus 6x plus 3. Nah, sekarang kita berurusan dengan fungsi kuadrat. Berarti fungsi yang di bagian kanan ini atau ruas kanan ini adalah suatu operasi bilangan yang ada di dalam fungsi 2x plus 1. Misalnya 2x plus 1 kuadrat ditambah apa? Ini kita belum tahu, tapi kita akan melakukan operasi 2x plus 1 kuadrat terlebih dahulu. Ini akan menjadi biar enak ini soalnya kita ganti 4 aja. 4 berarti di sini juga 4 ya, biar enak pangkatnya. Nah, 2x plus 1 dikuadratin ini akan menjadi 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 kan? Nah, sekarang kita lihat di sini tadi 4x kuadrat plus 6x plus 3, sedangkan di sini 4x kuadrat plus 4x plus 1. Kita masih utang berapa? 2x plus 3 kan? Ya. Nah, 2x plus 3 ini apanya 2x plus 1? Tidak lain adalah 2x plus 1 yang ditambah 2. Atau kalau kita rincikan seperti ini nih, 2x plus 1 ditambah 2. Gini boleh ya? Ini kan sama dengan ini tadi adalah 2x plus 1 kuadrat. Nah, oke, karena bentuknya sudah sama, di sini kita punya f2x plus 1 sama dengan 2x plus 1 dikuadratkan ditambah 2x plus 1 ditambah 2. Ini bentar ya, ini ada keliru, ini jadi 2 ya. 4x kuadrat plus 6x plus 3, berarti ini tambah 1 ya. Nah, makasih koreksinya. Jadi di sini kita akan memiliki, misalkan ini sepanjang ini kita ganti sebagai kotak, berarti f kotak sama dengan kotak kuadrat ditambah kotak ditambah 1. Nah, kalau kita sudah ketemu ini boleh dong kita ganti kotaknya sebagai x. Berarti fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1. Jawaban yang paling cocok adalah jawaban yang dia x kuadrat ditambah x ditambah 1. Ya, seperti itu tekniknya, tidak usah panjang-panjang caranya, tapi yang penting langsung betul. Kemudian soal nomor 9. Jika f2x sama dengan g x min 3, tentukan rumus fungsi f inverse x. Bagaimana tekniknya? Nah, oke. Soal ini termasuk soal yang cukup hot. Kita akan kerjakan dengan trik khusus nih. Karena f2x sama dengan gx min 3, boleh dong saya misalin ini semuanya sama dengan p. Berarti f2x sama dengan gx min 3 sama dengan p. Oke, sekarang kita ingat lagi konsep fungsi ya. Fungsi itu misal kita punya fa sama dengan b, maka f inverse b sama dengan a. Seperti itu. Ya udah, karena f2x ini sama dengan p, ya, f2x sama dengan p, berarti f inverse dari p sama dengan 2x. Sekarang gx min 3 kita samain dengan p ya.
Oke, G X min 3 kita sama denganin P, berarti G inverse P sama dengan X min 3. Nah, habis itu ngapain? Karena di sini ada sama-sama X, berarti ini kita jadikan X sama dengan G inverse P ditambah 3. Lalu X ini kita masukkan ke persamaan yang awal, sehingga kita menemukan F inverse P sama dengan 2 G inverse P ini ya, plus 3. Nah, yang ini nih dimasukin ke sini. Dari sini. Hasilnya sama dengan 2G inverse P ditambah 6. Ini adalah F inverse P. Karena yang ditanyakan adalah F inverse X, ya udah ini langsung kita ganti X. Dan ini kita langsung ganti X. Jawabannya yang paling cocok adalah jawaban yang B. Udah, nggak usah panjang-panjang, caranya sangat simpel. Oke, tipikal soal terakhir. Fx sama dengan X min 2, X min 1, X sampai dengan X plus 2018. Kita punya P sama dengan F 0,25 dan Q sama dengan F 1,25. Tentukan hubungan P dan Q. Jadi ini kita menentukan apakah P lebih besar dari Q, Q lebih besar dari P, atau P sama dengan, atau informasinya tidak cukup. Ya, oke, langsung saja. Karena di sini semua nilai fx-nya adalah positif, jadi ini kan fx ya, ini 0,25, ini 1,25. Berarti x dikali berapapun ini nilainya akan positif. Ya udah, kita abaikan aja. Karena nilainya otomatis positif. 0,25 tambah 2018 itu positif. Kemudian x sama dengan 0,25 itu positif. Berarti ini kita abaikan. Kita cukup mencari yang ini nih. X min 2, X min 1. Nah, habis itu gimana? Yaudah, kita masukin langsung ya. Kalau P sama dengan kita punya nilai 0,25, berarti ini 0,25 min 2 bilangan negatif ya. 0,25 min 1 bilangan negatif juga. Sedangkan kalau Q di mana X sama dengan 1,25 min 2 itu bilangan negatif, dan 1,25 min 1 itu bilangan positif. Minus kali minus menghasilkan plus, sedangkan minus kali plus menghasilkan minus. Berarti otomatis yang lebih besar adalah P ya, sehingga hubungannya adalah P lebih dari Q, atau kalau dalam option jawaban itu kalau nggak salah yang A. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga sukses dan bermanfaat triknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.